ada laut yang diuruk, ada gunung yang digeruk, ada laut yang diuruk, ada perut manusia yang kemaruk. Ini tambang. Jadi Bapak-Bapak Dewan, kawan-kawan RSN, kawan media, saya melihat bahwa proses tambang itu tidak lepas dari proses kekuasaan. Kalau kekuasaannya pro dengan pengusaha tambang, maka tambang itu akan semakin hilang. Jika kekuasaan itu tidak pro tambang, maka dalam tanda kutip bisa jadi serius, bisa jadi pura-pura. Saya katakan pura-pura begini. Saya kira masalah tambang di Kabupaten Pasuruan dari Gempol sampai dengan Luri, mulai dari tahun A sampai dengan tahun Z, siapa yang tidak tahu ada permasalahan tambang di Kabupaten Pasuruan, baik yang legal maupun yang ilegal. Dan baru satu yang ditangani dan difonis bersalah, itu fonisnya itu menurut saya juga bermasalah, sangat ringan. Itu tambangnya Hanses Tanujaya, itu pun yang menangani adalah Barreskrim. Pertanyaannya, di mana posisi Abeluka, di mana posisi Pol PP, di mana posisi daerah, di mana posisi Dewan? Melempemnya anggota Dewan bisa saja saya curigai. Majunya Anda sebagai anggota Dewan disetujui oleh para penambang. Pol PP tidak berani melakukan tindakan, bisa jadi anggotanya di lapangan melakukan pungli terhadap penambang ilegal. Pun daerah jangan mudah memberikan rekomendasi kepada penambang-penambang yang track recordnya jelas-jelas, misalkan dia tidak pernah melakukan reklamasi. Saya ingin tahu jawaban dari daerah maupun PP. Sudah ada tindakan belum? Anda jangan bicara, ini bukan kewenangan sesuai. Masalah tambang harus disikapi dengan cara yang ekstra konstitusional. Tidak melakukan reklamasi itu jelas hukumannya. Denda 5 miliar dan ada denda 100 miliar dan hukuman maksimal 5 tahun. Mana tambang-tambang di Kabupaten Pasuruan yang telah melakukan reklamasi? Daerah sekarang punya, Pol PP masa tidak punya? Ada barang bukti alat berat tambang ilegal yang konon miliknya BUMN disita oleh Polres Pasuruan. SPDP-nya sudah masuk di Kejaksaan. Itu jelas-jelas terjadi pelanggaran. Kalau tidak ada koneksi dengan kekuasaan, tidak mungkin tambang-tambang di Kabupaten Pasuruan itu bermunculan. Diskusi kita hari ini bukan hanya persoalan tambang ilegal maupun yang legal. Yang legal pun harus disikapi. Berapa sih pajak yang diterima pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap tambang-tambang di Kabupaten Pasuruan? Saya sedikit ada data. 2020 19 miliar, 2021 23,4 miliar, 2022 23 miliar. Besaran pajak yang diterima oleh Pemkab Pasuruan sebanding enggak dengan kerusakan ekosistem di Kabupaten Pasuruan, sebanding enggak dengan kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui oleh armada-armada tambang yang jelas-jelas itu melanggar kelas jalan. Komplek masalah tambang. Ini sebandingnya pajak yang diterima Pemkab Pasuruan. Dan saya mengingatkan kepada Pemkab Pasuruan, pajak yang diterima di sini itu tidak hanya berdasarkan tambang-tambang yang legal, tetapi juga diambil dari tambang-tambang yang ilegal. Mohon maaf, logika berpikir saya, pemerintah daerah itu institusi resmi, tindakannya terukur berdasarkan perundang-undangan. Kalau sampai menerima pajak dari tambang ilegal, maka pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah berubah menjadi tukang palak. Pemerintah itu hanya boleh mendapatkan duit dari usaha yang legal. Kalau ada tambang ilegal dan itu dikutai pajak, maka pemerintah Kabupaten Pasuruan juga bermasalah. Itu ada perjanjian antara Pemprov dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan bahwa tidak boleh dibuka tambang di catchment area Umbulan. Daerah tangkapan air di Umbulan itu meliputi beberapa kecamatan dan desa. Tetapi setelah proyek Umbulan jalan, tambang itu masih dibuka, ada izin. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan rekomendasi, pemerintah provinsi memberikan izin. Ini bisa saja Polkam menggugat kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan dan pemerintah provinsi terhadap munculnya tambang-tambang yang ada di catchment area Umbulan. Ini
Apa artinya? Logika berpikirnya pemerintah ini bermasalah. Memberikan melayang pembukaan, tapi memberikan izin. Saya tidak ingin nanti dalam investigasi kami, mohon maaf ya, mendengar misalkan Pol PP mengutip tambang-tambang ilegal. Entah itu Pol PP kabupaten atau di ikatan tambang kecamatan. Kenapa mereka masih eksis? Saya tanya, apakah aparat penegak hukum kepolisian ya di wilayah hukum Polresta maupun kabupaten itu tidak tahu ada tambang ilegal? Ini kan nggak masuk. Pol PP memiliki infrastruktur di tingkat kecamatan. Apakah Pol PP tidak mendapat bahwa di kecamatan kabupaten tidak ada tambang ilegal? Bullshit itu kalau tidak ada. Sesakdana kalau itu tidak dapat ada informasi semacam itu. Ada tidak ada tindakan. Tuduhan saya baik APH maupun Pol PP maupun Dewan mendapatkan subsidi dari para pengusaha tambang baik legal maupun ilegal. Untuk menyangkal tuduhan saya, maka saya menantang baik APH melaksanakan fungsinya untuk melakukan tindakan hukum. Pol PP pun juga sama. DLH pun juga jangan memberikan rekomendasi kepada pendapat-pendapat yang jelas melakukan reklamasi. Bisa jadi Pak Nusran, bisa jadi Pak Eko mendapatkan subsidi dari penambang-penambang ilegal, sehingga mereka di dapatnya masing-masing. Jika tidak, saya menantang Anda, buktikan bahwa tuduhan saya tidak benar, bahwa Anda nanti pasca kegiatan ini membuat pansus, melaksanakan fungsinya. Kalau perlu tindakan ekstrakonstitusional, Anda dipilih oleh rakyat. Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat itu kekuatan nomor 2 setelah kekuatan Tuhan. Vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya kira cukup dari saya, mungkin disambung oleh teman-teman. Perusahaan ekosistem 3 perusahaan ekosistem, 4 kerusakan infrastruktur jalan. 4 aspek ini saya kira sudah cukup untuk DPRD melakukan melaksanakan fungsi interpelasi dan sekaligus kasus sekaligus interpelasi. Ini masalah serius. Nah, kita minta pada DLH untuk disampaikan pula pada ini harus ada semacam moratorium izin pertambangan. Jadi izin itu tidak hanya diberikan sesuai dengan ini kawasan yang boleh ditambang. Tapi apa artinya kalau kawasan yang ditambang kawasan yang boleh ditambang itu ternyata masuk di dalam di kawasan pedalaman. Dan ini jelas kalau berdasarkan kawasan yang boleh ditambang saja, yang jelas tidak melihat jalan yang akan dilakukan pada tambang, jelas kita merusak. Menurut saya moratoriumnya itu izin pertambangan hanya boleh diberikan pada kawasan yang 0 meter dari jalan raya. Kita tidak menutup kepentingan adanya serbu untuk kepentingan pembangunan infrastruktur jalan tol dan sebagainya. Tapi kalau izin itu dikeluarkan di kawasan pedalaman atau jalannya itu langsung belah hutan hidup, ini kan yang berusaha. Saya mengapresiasi meminta kepada SDM provinsi untuk membatalkan izin IU yang eksplorasi yang berada di kawasan Wonosobo dan itu. Kita harus mendukung langkah Bupati. Tetapi kita juga meminta kepada Bupati Paslon untuk tidak diskriminasi. Artinya apa? Penolakan semacam itu oleh pemerintah daerah itu tidak hanya pada satu tambang saja. Jadi izin-izin atau tambang-tambang yang mau memperpanjang izin itu pun mestinya juga harus disikapi yang sama oleh Bupati Pasuruan. Dipercaya aja, pemerintah daerah boleh mengajukan untuk permintaan penolakan izin tambang. Tetapi agar ini tidak vested interest, tidak diskriminatif, maka kita meminta kepada Bupati Pasuruan itu juga melakukan yang sama kepada tambang-tambang yang lainnya. Jangan lantas misalkan, mohon maaf ini juga melarang pembukaan tambang di kawasan Wonosobo. Saya kira problemnya juga itu ya, di Wonosobo. Tapi satu sisi bisa dibaca melindungi tambangnya PT Asa. Ini kan, mohon maaf, ini sama saja langkah-langkah semacam itu justru menunjukkan adanya monopoli usaha tambang di kawasan ini aja titipan.
Terlepas bahwa kasus arti memang secara faktual melanggar undang-undang minerba maupun undang-undang lingkungan. Tapi itu bisa jadi dibaca merupakan jalan lempar untuk memonopoli penguasaan tambang di Kabupaten Pasuruan oleh PT Bumi misalkan. Di kawasan selatan bisa jadi untuk memuluskan monopoli tambangnya Haji Munir misalkan. Bisa saja untuk memuluskan tambangnya Cak Misbah di Kabupaten Munir. Ini ada datanya. Tambang milik saudara Misbah Munir. Ya. Izinnya masih IU, tapi sudah melakukan eksplorasi. Pak Dion, saya kira nanti tidak terjadi konflik kepentingan. Berani mengambil tindakan. Walaupun secara politik itu adalah sebenarnya Pak Dion, tapi saya percaya Pak Dion lebih mengutamakan kepentingan warga Pasuruan yang lebih besar. Pasti berani. Nah, artinya gini loh. Sekali lagi, proses tambang itu tidak lepas dari proses kekuasaan. Bisa jadi dia hanya pemerintah daerah atau pemerintah daerah mendukung. Ini ada sebagai konsesi dan ada hubungan money dalam proses politik. Birokrasi menurut saya jangan terprovokasi oleh kepentingan politik. Anda melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan berdasarkan konstitusi, berdasarkan regulasi, bukan karena tekanan kekuasaan. Saya nanti akan saya pelajari kewenangan Pol PP, kewenangan daerah. Jika jelas-jelas ada tambang ilegal Anda diam, Anda akan saya proses.